Apa yang akan kita lakukan jika Perang Dunia Ketiga meletus? Jika kalian masih bingung harus berbuat apa, mungkin kisah ini akan menginspirasi. La reciente Tercera Guerra Mundial ha destruido la energía eléctrica y el gas, e incluso la supervivencia de nuestra población, y la aparición de nuevos virus que queda constituido un gobierno de concentración nacional. Se declara el estado de excepción. Alur cerita ini berfokus pada keluarga Julia, ayah Julia yang sedang bersiap meninggalkan rumah, mengajak serta anak dan istrinya. Tapi sayang, takdir berkata lain. Pasukan tentara datang dan membawa pria parubaya tersebut. ¡Abran! ¡Abran la puerta! Ramón, por favor, Emilia, hijo de puta. Emilia, begitulah nama ibu Julia. Julia sendiri juga memiliki satu orang adik bernama Sarah. Emilia masuk ke rumah dan merasa sangat bersyukur karena dua putri cantiknya masih hidup. Di leher belakang Julia dan Sarah seperti ditancapkan sesuatu oleh ayah mereka. Apa itu? Mengapa bentuknya seperti luka bekas suntik vaksin? Ayo kita cari tahu bersama, seiring alur cerita ini berjalan. 25 tahun kemudian, Julia tumbuh menjadi gadis yang menawan meski parasnya tidak seimut ketika masih kecil. Dugaan sementara, Julia bekerja sebagai kurir di rumah senang-senang. Setelah menyelesaikan tugasnya, tidak sengaja Julia melihat salah seorang penghibur bersandar lemah di dinding kamar. Diduga wanita tersebut tidak diperlakukan dengan normal. Sebagai sesama wanita, Julia tidak mungkin membiarkan si penghibur tersebut begitu saja. Y me la voy a llevar conmigo. Celakanya, yang dibunuh Julia barusan adalah seorang tentara. Membunuh tentara di masa darurat militer tentu saja bukan masalah sepele. Julia membawa penghibur yang bernama Sol ini keluar dari sini. Komandan polisi Jimenez mendatangi TKP untuk memeriksa apa yang terjadi barusan. Mami rumah senang ditanyai sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan tragedi kematian salah seorang anggota tentara. Sampai dengan paragraf ini ditulis, Jimenez belum mendapatkan petunjuk yang jelas. Julia tinggal bersama seorang pria bernama Carlos. Menurut Carlos, Julia harus segera meninggalkan tempat ini karena cepat atau lambat, polisi pasti akan menemukan keberadaannya. Carlos punya referensi tempat yang aman untuk Julia dan dia pun akan ikut pergi bersamanya. 25 tahun berselang, Emilia sudah tidak lagi menjadi Mama Sita, melainkan bertransformasi menjadi nenek tua. Ya, waktu berlalu kawan. Emilia menyambut kedatangan saudaranya Hugo yang datang dari luar kota. Hugo tidak sendiri, ada Alex dan putrinya Marta. Tak lama kemudian, Julia sampai ke rumah ibunya. Pelukan hangat Julia diberikan kepada Hugo, Alex, dan Marta sebagai obat rindu setelah sekian lama tidak bertemu. Ternyata bukan hanya Julia yang dipasang sesuatu di lehernya, Marta juga. Selain itu, ada informasi lain yang disampaikan dalam adegan ini tentang saudari Julia, Sarah. Sarah sudah meninggal dunia akibat virus mematikan. Berhubung jam malam berlaku di kota Madrid, keluarga ini segera menyantap makan malam agar tidak terlalu larut. Un brindis por la libertad. Por la vida. Salud. 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 Keesokan paginya, Marta dibawa ke rumah sakit untuk diambil sampel darahnya. Setelah darah Marta diperiksa petugas medis, Hugo dipanggil oleh kepala rumah sakit yang merupakan seorang anggota militer. Kalian harus tahu kalau Hugo adalah suami dari mendiang Sarah. Hugo panik karena putrinya dibawa petugas tanpa sepengetahuannya. Sebenarnya ada apa ini? Mengapa gadis kecil nan lugu tersebut dibawa petugas? Hugo semakin panik karena Marta dimasukkan ke mobil. Tranquilo, papá. ¡Marta! ¡Marta! ¡Mi hija, vale, por Salvo, favor! conducto. No, no tengo, necesito pasar. Vale, nos vamos, ya.
Hugo pulang ke rumah dan menceritakan kejadian yang dialaminya kepada keluarga. Menurut keterangan dari adegan ini, Martha dibawa ke camp khusus anak-anak yang orang tua mereka tidak punya pekerjaan. Dalam situasi perang seperti ini, sudah tidak ada sekolah, dan hanya orang tua produktif yang dibiarkan anak-anaknya bebas. Emilia menemui seorang kenalannya yang merupakan pejabat penting pemerintahan. Tujuannya adalah meminta agar Martha bisa dipulangkan ke rumah. Sementara itu, situasi kota saat ini dipenuhi dengan orang-orang yang ingin melamar kerja karena menjadi pengangguran sama saja seperti kehilangan kebebasan. Saat ini Spanyol menjadi salah satu negara yang memenangkan perang. Meski demikian, negara ini masih jauh dari kata kondusif. Kita tengok sejenak nasib Martha di kamp penampungan. Sepertinya tempat ini lebih layak disebut asrama. Banyak suster yang melayani anak-anak kecil yang tinggal di sini. Bos besar asrama, Alma, memeriksa satu persatu anak kecil yang baru sampai di tempat ini, termasuk Martha. Diduga kuat, Alma punya rencana terselubung terhadap anak-anak di kota. Setelah itu, semua anak-anak diantar ke kamar untuk istirahat. Polisi sedang melakukan pencarian terhadap pelaku pembunuhan. Satu orang nenek tua terpaksa ditembak oleh petugas karena dianggap kurang kooperatif. Apa kalian lihat? Semudah itu petugas menghilangkan nyawa manusia jika tidak sesuai dengan keinginan mereka. Julia pulang ke rumah dan sepertinya tidak lama lagi ia beserta Carlos akan meninggalkan Madrid. Mendadak Hugo datang bertamu untuk menyampaikan kabar tentang Martha. Selain itu, maksud Hugo ke sini adalah meminta Julia menyamar jadi Sarah agar Martha bisa dibebaskan. Sebenarnya dia mau menolong Hugo, tapi sebagaimana kita ketahui, Julia punya masalah yang lebih berat dan harus segera meninggalkan Madrid. Maaf, saya tidak dapat membantu Anda, tegas Julia. Semua anak-anak di asrama disambut dengan ucapan selamat pagi oleh suster yang bertugas. Martha mengambil benda miliknya yang terjatuh di lantai dan nyaris diketahui oleh perawat. Beruntung cara Martha mengamankan bendanya sangat baik. Begitu situasi aman, dia pun langsung menyembunyikannya. Setelah semua anak-anak rapi, mereka disuruh antri untuk disuntik. Sementara itu, Sol ditangkap polisi dan saat ini sedang menjalani sesi interogasi. Siapa yang bersamamu malam itu? Bentak interrogator. Dengan perasaan takut, Sol hanya menjawab, "Ya, aku akan bersikap kooperatif." Dalam perjalanan bersama Carlos, Julia minta singgah ke rumah ibunya. Sang ibu memeriksa leher belakang Julia dan sampai dengan detik ini kita juga belum mendapatkan jawaban tentang tanda di lehernya tersebut. Setelah itu, sepertinya Julia berubah pikiran dan membantu Hugo dengan cara menyamar jadi Sarah. Alex yang diutus oleh Hugo untuk mencari keberadaan Martha kembali mendatangi rumah sakit dan menemui perawat yang sebelumnya melayani registrasi. Alex langsung to the point menanyakan posisi Martha saat ini. Meski didesak dengan segudang alasan, suster cantik ini enggan memberitahu lokasi Martha. "Kembalilah besok," ucap si perawat. Tak lama setelah Alex pergi, diam-diam perawat menghubungi seseorang via telepon dan melaporkan aksi Alex. Ketika Julia berjalan pulang dari tempat kerja, Carlos mencegatnya untuk mengabarkan kondisi Sol. Julia kaget dan takut setengah mati. Kebetulan malam ini ada transportasi umum yang akan berangkat keluar kota. Carlos minta Julia mempersiapkan diri untuk segera keluar dari Madrid. Hugo melewati perbatasan dan sempat bentrok dengan petugas. Julia yang melihat iparnya dihadang langsung mendekat dan berlagak seolah dirinya adalah istri Hugo. Setelah itu, keduanya langsung pergi ke sebuah rumah mewah milik pejabat untuk melamar pekerjaan sebagai pelayan. Tanpa banyak basa-basi, kedua orang ini pun langsung diterima. Jadi regulasinya sebagai berikut, Hugo dan Julia melamar pekerjaan dan sudah sepatutnya mereka mendapatkan surat kontrak. Surat tersebut akan digunakan untuk membebaskan Martha dari asrama. Namun yang sangat disayangkan, ketika Hugo menagih surat kontrak tersebut, majikan mereka malah justru mengabaikannya. Tetangga Emilia, Begonya, mendatangi kantor polisi untuk melaporkan soal Julia. Sepertinya Begonya curiga atau mungkin tahu kalau Julia menyamar jadi Sarah agar tidak ditangkap polisi. Di rumah pejabat tempat Julia bekerja, kedatangan sejumlah tamu penting termasuk komandan polisi. Julia sedikit gugup, takut penyamarannya akan terbongkar. Tapi tenang, teman lama Emilia sekaligus pemilik rumah, Luis, berhasil memuluskan penyamaran Julia. Oh ya, kalian perlu tahu Julia dan Hugo bisa kerja di sini berkat referensi bantuan Emilia. Sekarang kalian paham kan betapa pentingnya orang dalam.
Singkat cerita, jam kerja Julia dan Hugo berakhir, namun sang tuan rumah belum memberikan kontrak kerja. Meski demikian, tuan rumah mengaku suka dengan cara kerja Julia yang dianggap rajin dan punya jiwa keibuan. Alma mendatangi asrama dan memeriksa kondisi anak-anak yang tinggal di sini. Secara tidak sengaja, Alma menemukan benda kalung milik Marta karena di sini dilarang membawa barang pribadi. Kalung Marta disita untuk sementara. Di malam yang sama, rumah Carlos digerebek petugas. Julia yang sedang berjalan menuju rumah mengetahui kalau dirinya sedang diincar petugas. Comandante Jiménez, antes de nada quería darle la enhorabuena por la Dirección General de Seguridad y sobre todo para la población. El asesino del comandante Mérida ha sido abatido una vez más a las fuerzas de seguridad de Nueva España. Mira, se te ha caído esto. ¡Quietos, no disparéis! Ha sido una investigación ejemplar. Seguiremos velando por la prosperidad y la seguridad de los menos afortunados. Ya pasan de las 11. Se están retrasando. Julia lari dan mengajak beberapa orang ikut bersembunyi bersamanya. Sial, polisi berhasil mengetahui persembunyian mereka. 2 orang ditembak polisi persis di depan mata Julia. Begitu polisi mengarahkan senjata ke Julia, Hugo datang memohon agar iparnya tidak ditembak. "Berhenti, jangan menembak. Kami bekerja di rumah Menteri Kesehatan," kata Hugo. Alhasil, Hugo dan Julia pun bebas. Julia baru tahu kalau Carlos sudah tidak ada. Kabar tersebut disampaikan oleh Hugo. Julia pun merasa sangat sedih. Dari tayangan berita televisi, pemerintah menetapkan Carlos sebagai pelaku pembunuhan komandan tentara yang tewas di rumah prostitusi. Lebih lanjut, polisi masih melakukan pencarian terhadap kaki tangan Carlos. Begonya bertamu ke rumah Emilia dengan maksud mengorek informasi. Julia dan Hugo yang kebetulan ada di sini muncul di hadapan Begonya. Mereka santai seolah coba mematahkan dugaan Begonya yang mengira Julia sedang menyamar jadi Sarah. Sebagai saran, kalian semua wajib menghindari tetangga usil seperti Begonya ya guys. Adegan berpindah ke Alma yang baru saja sampai ke rumah. Baru diketahui kalau Alma adalah istri Luis. Selain itu, menurut hasil penelusuran informasi sementara, semua anak-anak yang dikumpulkan Alma akan dijadikan eksperimen penemuan vaksin. Kalian pasti sudah mendengar sebelumnya kalau Sarah tewas akibat virus mematikan. Jadi soal virus ini tidak boleh dianggap sepele dan vaksin harus segera dilakukan. Pagi harinya dan seperti biasa, Marta dan teman-teman disuruh bangun untuk disuntik. Salah seorang roommate Marta, Felipe, tidak bangun pagi ini, entah karena sakit atau jangan-jangan dia sudah tidak bernyawa. Carlos belum mati dan saat ini sedang dibawa ke ruang interogasi. Carlos terpaksa buka suara dan mengatakan kalau kekasihnya membunuh komandan tentara demi menyelamatkan seorang perempuan yang disiksa. Hugo dipercaya Luis untuk membetulkan mobil warisan yang ada di garasinya. Satu ajudan Luis ditugaskan untuk menyiapkan semua keperluan Hugo selama memperbaiki kendaraan roda 4 tersebut. Si ajudan tidak bersikap baik, seolah dia iri kepada Hugo yang dipercaya oleh Luis. Kedua orang ini pun sempat terlibat aksi saling mengintimidasi lewat kontak fisik. Este es mi garaje. ¿Has entendido? Sí, sí. Escúchame bien. Este también es mi trabajo. Y me vas a dejar hacerlo en paz. Alma kembali mendatangi asrama. Meski tidak secara gamblang dan lugas, Alma menjelaskan ada sesuatu yang spesial di dalam tubuh para bocah-bocah ini. Di saat Alma menyampaikan hal tersebut, para bocah tertidur pulas, merasa seperti sedang didongengkan. Suster pun langsung menggendong mereka untuk diletakkan di atas tempat tidur. Mis ángeles. Julia saat ini dipercaya mengurus anak tuan rumah, Sergio. Tidak sengaja dia menemukan pakaian dan kalung milik Marta di tempat sampah. Penemuan tersebut langsung disampaikan kepada Hugo dan sekarang mereka pun jadi tahu kalau Marta sedang berada di gedung pusat penelitian medis. Malam harinya, pas mobil diperbaiki Hugo telah selesai, dia dan Julia pergi ke gedung penelitian medis. Mereka masuk ke kamar mayat dan melihat.
Hugo dan Julia merasa lega karena mayat yang mereka lihat bukanlah Marta. Petugas sepertinya menyadari ada penyusup di tempat ini. Hugo dan Julia pun langsung mencari jalan untuk keluar. Todo limpio, falsa alarma. Sepertinya Hugo dan Julia mengurungkan niat untuk kabur dari asrama sebab mereka mendengar ada sesuatu yang mencurigakan. Mereka berdua langsung memeriksa tempat ini. Begitu suster meninggalkan ruang inap anak-anak, Hugo menemukan Marta. Tapi sepertinya saat ini bukan waktu yang tepat untuk membawa putrinya keluar dari sini. Tengo que sacar a Marta de aquí. Intrusos en el sector 114. Emosi memuncak, Hugo dan Julia langsung mendatangi Louis dan mengajukan protes keras soal Marta yang saat ini dikurung di asrama dan dijaga ketat oleh pasukan bersenjata. Ditambah lagi, Hugo dan Julia sempat melihat anak usia 10 tahun terbujur kaku di kamar mayat. Di hadapan Louis, Alma berlagak seperti tidak tahu kalau asrama yang sering ia kunjungi tersebut dijaga ketat pasukan bersenjata. Begitu Hugo sudah mulai tenang, Louis mengajak lelaki tersebut ke asrama, sedangkan Alma langsung menghubungi anak buahnya untuk mengamankan gedung tempat anak-anak dirawat. Sesampainya Hugo dan Louis di gedung asrama, betapa terkejutnya dia mendapati tempat tersebut kosong melompong. Tidak ada satupun anak kecil yang tinggal di sini. Fix, pasti setelah ini Hugo dianggap sedang mengalami delusi tingkat tinggi. Suster membawa anak kecil masuk ke dalam mobil. Begitu Hugo tahu ada pergerakan di halaman asrama, dia berlari secepat mungkin untuk mencari Marta. Sayang sekali, Marta tidak ada di sana. Menurut kesimpulan sementara, Louis adalah pria yang baik, tapi tidak dengan istrinya Alma. Diam-diam Alma punya kesepakatan dengan kepala keamanan perihal anak-anak kecil yang akan dijadikan bahan percobaan. Setelah ngobrol dengan Alma, mayor polisi pergi ke asrama untuk menemui Louis. Louis sendiri yang merupakan teman baik Emilia, sangat menghargai Hugo. Ia meminta kepada polisi untuk segera menemukan keberadaan Marta. Polisi menemui dokter yang bertanggung jawab di tempat ini. Polisi sok pura-pura tidak tahu kalau tempat ini di bawah komando Alma. Dia mencekik seolah sedang menginterogasi. Lihat saja bagaimana cara polisi ini mencekik dokter penanggung jawab asrama seperti tanpa belas kasihan. Aku diperintah dan dipekerjakan oleh Alma sejak 5 tahun lalu, ujar si dokter. Louis diajak Julia dan Hugo pergi menemui Emilia. Sementara Louis ngobrol di rumah Emily, anggota polisi datang menemui Julia. Wanita yang gemar naik sepeda ini diundang datang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan soal Julia. Sekedar mengingatkan, Julia saat ini menyamar jadi Sarah dan polisi mengira Julia adalah Sarah dan Sarah adalah Julia. Paham kan? Ternyata Louis dulunya pernah punya hati dengan Emilia. Berhubung hubungan keduanya masih baik sampai sekarang, Emilia menitipkan Alex kepada Louis agar diberi pekerjaan. Pendek kisah, Alex sampai ke rumah Louis dan ternyata lelaki ini berteman dengan putri pemilik rumah. Sementara Julia diinterogasi polisi soal kematian komandan tentara di rumah senang-senang, suster rumah sakit menyerahkan Marta kepada Alma. Jika kalian bertanya mengapa hanya Marta yang jadi fokus Alma, mungkin itu semua terjadi karena imun Marta lebih kuat daripada anak-anak lain. Marta sudah bersama Alma di dalam kendaraan mewahnya. Sementara itu, Emilia menyuruh Julia pergi keluar kota demi keselamatan putrinya tersebut. Di tempat lain, ada Carlos yang dibawa ke sebuah tempat untuk dieksekusi. Sebelum tembakan dilepas, komandan berubah pikiran. Daripada Carlos dibunuh, lebih baik diajak kerjasama. Jika kau tidak mau bekerja sama, semua sanak familimu akan kuhabisi, ujar si polisi laknat.
Sebenarnya Alex punya petualangannya sendiri sebagai seorang pengangguran dan tokoh yang kurang penting dalam kisah ini. Berhubung kisahnya tidak menarik untuk dibahas, mari kita lihat sejenak aksi tetangga Emilia yang super usil, kepo, dan lancang. Siapa lagi kalau bukan begonya. Niños, ala, agua por ahí. Kabar baik, Marta dibawa Alma ke rumah Emilia. Bahagia yang tergambar di wajah gadis kecil ini membuat kita ikut merasakan hal yang sama. Hugo memastikan putrinya dalam keadaan baik-baik saja. Alma sendiri tidak bisa lama berada di sini karena ada agenda penting lainnya yang mesti diurus. Maklum, namanya juga istri pejabat. Alex si pengangguran sekaligus beban keluarga sedang sibuk mengurusi bayi bersama temannya. Sudahlah, lupakan soal Alex dan mari kita lihat pegawai kepercayaan Alma yang nekat mengakhiri segalanya di asrama. Alma terpukul melihat si dokter tewas dan hal tersebut pun membuat Louis curiga. Ia meminta kepada petugas agar mengusut tuntas masalah kematian kepala dokter di asrama tersebut. Alex the Jobless pulang ke rumah dan merasa senang melihat Marta sudah kembali ke sini. Pelukan ekspresi kebahagiaan Alex tidak sengaja menyenggol lengan Marta dan itu membuatnya sakit. Emilia langsung meriksa kondisi cucunya tersebut. Sedikit merinding, lengan kecil Marta dipenuhi luka bekas jarum suntik. Ini adalah bekas suntikan vaksin, kata Marta. Marta merupakan subjek yang unik dibandingkan anak-anak lain. Sedikit flashback, pada suatu malam ketika bocah-bocah berjalan menuju kamar, Marta dan Felipe melarikan diri. Tidak sengaja, dua bocah kecil ini melihat dokter dan Alma sedang berdiskusi soal anak-anak asrama. Mereka menyebut anak-anak yang ada di sini semuanya adalah subjek yang unik. Alma punya banyak dosa selain karena dosa selingkuh yang dilakukan dengan komandan polisi. Ia juga membuat skenario soal dokter di asrama yang mengakhiri segalanya. Skenario tersebut dilakukan agar namanya tetap bersih di mata masyarakat. Kalian dengar sendiri kan, waktu polisi pura-pura menginterogasi, dokter ini langsung membocorkan semuanya dan menyebut nama Alma. Apa kalian ingat bayi yang sebelumnya diurus oleh Alex dan putri Louis, Daniela? Jadi bayi tersebut belum punya identitas alias ilegal. Alex dan Daniela berniat menolong si bayi dari upaya petugas yang akan menjadikannya kelinci percobaan. Hugo dan Julia terpaksa turun tangan. Mereka membawa bayi tersebut ke wilayah aman. Sialnya, petugas tidak mengizinkan Hugo CS melewati perbatasan. Daniela mengetahui permasalahan tersebut, meminta bantuan kepada ayahnya dan sang ayah pun langsung tiba ke lokasi tempat Hugo dan keluarga ditahan. Bagi Louis, ini urusan mudah. Ia mengatakan kalau Alex, Hugo, dan Marta adalah pegawainya dan Louis sendiri mengaku sebagai bapak baptis dari bayi tersebut. Malam tiba, itu berarti sudah waktu Julia pergi meninggalkan Madrid. Bayi kecil dibawa ikut bersamanya, Julia dibawa menggunakan mobil truk. Begitu sampai di perbatasan, supir truk turun dan menyerahkan surat jalan ke petugas. Tiba-tiba tidak, Julia belum mati. Rupanya pada saat detik-detik truk mau berangkat, Julia membaca surat dari ibunya dan membuatnya merasa sedih hingga tidak jadi pergi. Andai saja Julia pergi, pasti dia akan mati tertembak. Julia pulang dan langsung memeluk sang ibu. Di waktu yang sama, kamar Marta dimasuki oleh orang asing yang tidak lain adalah tragedi penembakan tadi malam viral di harian surat kabar. Pemerintah menetapkan keamanan level 5 untuk mencegah aksi terorisme. Selain itu, jam malam akan diberlakukan lebih awal, yakni pukul 19 waktu setempat. Seluruh warga diminta jangan ada yang berkeliaran. Julia memeriksa kamar Marta dan menemukan sebuah benda milik Carlos. Tidak banyak basa-basi, Julia pamit kepada Emilia untuk pergi sebentar. Alma resmi diangkat menjadi kepala penanggulangan bencana epidemi yang baru. Kabar tersebut menjadi pembahasan keluarga Alma di meja makan. Begitu sarapan selesai dan Louis baru saja mau masuk ke dalam mobil, Daniela menghampirinya dan mengajukan protes atas insiden penembakan tadi malam. "Ayah, apa kau tahu kalau bayi itu ada di dalam mobil?" ungkap Daniela, dan Louis pun hanya bisa diam 1000 bahasa. Ternyata benda yang ditemukan Julia adalah kunci kondominium yang sebelumnya ia tempati bersama Carlos. Setelah meriksa tempat tersebut dan tidak menemukan Carlos di sana, Julia langsung pergi ke perbatasan untuk menemui Marta dan Hugo. Mereka akan membawa Marta ke tempat mereka kerja.
Alex dapat masalah dari keluarga yang sebelumnya mengasuh bayi. Mereka menyalahkan Alex atas masalah yang menimpa sang bayi. Emilia muncul dan melerai aksi keluarga tersebut, kemudian dijelaskan kalau Alex tidak bersalah. Si kepo dan usil begonya tiba-tiba datang bertamu. Karena dirinya tidak diizinkan masuk, begonya memanggil pasukan tentara untuk menggeledah rumah Emilia. Untungnya keluarga si bayi aman, persembunyian mereka tidak diketahui petugas. Satu orang asing yang diduga pencuri mencekik Hugo dari belakang. Kemudian muncul seorang lelaki yang menyelamatkannya. Dapat dipastikan, dewa penolong Hugo ini tidak 100% berafiliasi dengan oknum polisi laknat. Dentro de poco solo he venido a ver a mi madre por última vez. Hugo, ¿qué ha sido ese ruido? Louis berhasil menemukan kabar si bayi dan langsung menyampaikannya kepada Daniela. Selanjutnya Louis berjanji kalau dirinya akan mengusut masalah ini secara langsung dan bersifat pribadi. Pendek kisah, malam harinya kediaman Louis sedang diadakan party kecil-kecilan untuk merayakan jabatan baru Alma. El futuro nos pertenece. El futuro nos pertenece. Jam kerja Julia dan Hugo sudah selesai. Mereka membangunkan Martha agar bisa diajak pulang. Alma yang melihat tindakan tersebut pun langsung mencegahnya dengan dalil cuaca di luar sangat dingin dan tidak baik untuk anak seusia Martha. Apa boleh buat, Hugo dan Julia terpaksa mematuhi perintah majikan mereka. Pulang dari rumah Alma, Hugo mengajak Julia pergi ke sebuah gudang tua. Ternyata tempat ini dijadikan titik temu antara dua sejoli yang telah lama berpisah. Siapa lagi kalau bukan Julia dan Carlos. Nadie puede saberlo. Di saat semua anak-anak tidur pulas, Alma melanjutkan aksinya yang biasa dilakukan oleh perawat dan dokter asrama, yaitu mengambil darah anak-anak. Tampaknya semua anak-anak yang sebelumnya tinggal di asrama sekarang sudah dipindahkan ke rumahnya. Pada saat pesta digelar di rumah Louis, ada salah seorang menteri yang jadi tamu undangan bernama Alvaro. Alvaro merupakan teman dekat Louis. Di malam pesta, Alvaro sempat memperingatkan Louis agar selalu waspada terhadap orang sekelilingnya. Dan malam ini, Louis baru dapat kabar kalau Alvaro sudah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Menurut kalian, apakah ini murni kecelakaan? Kebetulan hari ini Louis pergi bersama Hugo. Carlos memantau pergerakan dua pria tersebut. Jangan-jangan Carlos memang sengaja diutus komandan polisi untuk menghabisi nyawa Louis. Mengingat polisi tersebut sudah 20 tahun jadi selingkuhan Alma. Hugo dan Louis mendatangi rumah rekan kerjanya yang baru saja tewas, Alvaro, dan bertemu dengan kekasihnya. Jadi sebelum Alvaro meninggal, ia sempat berpesan kepada Louis, jika terjadi sesuatu padaku, datanglah ke rumah keduaku. Kebetulan kekasih Alvaro ini sedang bersiap meninggalkan dunia dan pindah ke rumah temannya. Louis menyuruh Hugo untuk menjaga kekasih Alvaro, jangan sampai ada pihak lain yang menghabisi nyawanya. Baru saja ditinggal Louis pergi, kekasih Alvaro yang bernama Clara ini ditemukan sudah tersungkur di dalam kamar. Sebagai informasi, Clara sedang hamil mengandung anak Alvaro. Hugo pun langsung membawanya ke rumah Emilia. El ministro se ha ido hace rato. El chofer y la chica se acaban de poner en movimiento. Begitu Clara bangun, hal pertama yang ditanyakan adalah kondisi kandungannya. Kemudian wanita ini sepertinya ketakutan kalau nanti bayinya akan diambil. Mendengar ucapan tersebut, kita jadi langsung ingat dengan nasib bayi yang ditembaki petugas di dalam truk. Lalu Clara melihat foto Martha dan ketakutannya pun semakin menjadi-jadi. Mereka akan datang menjemput anak itu, kata Clara ketakutan sambil melihat foto Martha. Mereka membutuhkan darah anak-anak kita. Lanjutnya. Di tempat lain, kita melihat Alma yang sedang mendatangi presiden baru Spanyol. Tampaknya kedua orang ini punya satu rencana dan Alma bertindak sebagai eksekutor. Sekarang satu persatu fakta mulai terkuak. Hugo mendatangi Louis untuk menyampaikan kondisi Clara. Sementara itu, saat ini Louis sedang bersama Laura, istri sah Alvaro. Louis sampai ke rumah Emilia dan bertemu Clara. Dalam pernyataannya, Clara ingin segera meninggalkan Spanyol agar tidak dibunuh. Selain itu, dia juga menyampaikan kalau Alvaro dihabisi oleh anak buah Louis. Mendengar tudingan tersebut, Louis sendiri tidak terlalu menganggap serius. Menurutnya, Clara sedang menggigau.
Komandan polisi memerintahkan tembak sekarang dan tidak usah menunggu Luis keluar dari apartemen. Pas dan kebetulan, Alex yang disuruh ibunya membeli obat memergoki si penembak jitu. Alex pun langsung kembali masuk ke rumah. Di perbatasan ada Carlos yang sudah siap membidik sasaran menggunakan senapan laras panjangnya. Begitu Carlos melihat Julia, fokusnya langsung hilang hingga membuatnya gagal menjalankan misi. Dalam perjalanannya, kendaraan Hugo diberhentikan petugas. Para petugas ini sedang mencari Clara. Semua ini terjadi karena Clara pegang kartu as Alma. Agar semua rahasia aman, Alma harus melenyapkan Clara dari muka bumi. Tadinya petugas mengira Clara ada di mobil bersama Hugo, namun ternyata tidak. Sementara itu, Luis yang sedang melakukan perjalanan juga mengalami nasib yang sama, yaitu dihadang petugas. Akan tetapi, berhubung Luis menjabat sebagai menteri, jalannya dipermudah. Petugas takut kehilangan pekerjaannya di masa-masa sulit seperti sekarang. Setelah kendaraan melaju jauh dari petugas, coba lihat siapa saja yang ada di dalam mobil Menteri Kesehatan ini. Cuando lleguemos habrá alguien esperándote. Te voy a sentarte. Ya pasó el peligro. No. El único que me quedaba. Y que cuando lo hagáis este sea un sitio mejor. Kembali ke 25 tahun lalu di mana Luis dan Alvaro sedang pergi liburan bersama. Kenangan itu selalu membekas dalam ingatan Luis. Dua orang ini sudah seperti adik dan kakak. Kembali ke masa sekarang, di rumah Luis sedang ada acara kumpul-kumpul setelah pemakaman Alvaro. Luis masuk ke dalam dengan raut wajah sedih. Dia langsung memarahi komandan polisi karena dianggap kurang becus dalam menjalankan tugas. Bayangkan, sekelas menteri seperti Luis nyaris kena ditembak oleh sniper. Mulai hari ini, dapat dipastikan hubungan Luis dengan komandan polisi sudah tidak baik-baik saja. Emilia diam-diam mendatangi rumah Clara karena disuruh oleh wanita tersebut. Carlos ternyata sudah lebih dulu tiba di sini. Di waktu yang bersamaan, Luis juga sampai ke apartemen ini dan kepalanya nyaris diledakkan Emilia. Tujuan kedua orang ini sama, mencari sesuatu yang diduga sebagai barang bukti kejahatan. Carlos yang masih ada di sini coba menguping percakapan mereka. Berhubung situasi di rumah Alma sedang tidak enak, Julia disuruh membawa Sergio keluar jalan-jalan. Sekedar informasi, belum diketahui persis asal-usul Sergio, apakah dia anak Alma dan Luis atau bukan. Ketika Julia sedang asyik berdansa, Sergio mendadak hilang dari pandangan. Sergio! ¿Has visto un niño con gafas por aquí? ¡Sergio! 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 Marta menemukan benda milik Sergio terjatuh di jalan, sementara itu Alex berhasil menemukan Sergio. Bocah lelaki tersebut sedang dibawa oleh seorang pria tua, untungnya Sergio tidak kenapa-napa. Emilia dan Luis merasa sudah waktunya pergi dari sini karena intuisi mereka berkata demikian. Luis memberikan ponsel untuk Emilia supaya jika terjadi apa-apa, ia bisa langsung mengabarkan. Pak tua yang sebelumnya membawa Sergio tiba-tiba mendatangi rumah Emilia. Alex emosi tapi tidak dengan Julia. Kalian tahu kenapa Julia tidak emosi? Karena ada begonya di sana. Julia tidak mau memancing kelakuan usil begonya, apalagi membuatnya curiga. Alhasil, Julia mengajak Pak tua dan rekan-rekannya masuk ke dalam rumah. Jadi setelah diajak bicara dengan kepala dingin, ternyata keluarga Pak tua ini pernah kehilangan bocah kecil mereka. Patut diduga bocah tersebut dibawa ke asrama milik Alma. Keluarga Pak tua menjelaskan ciri-ciri bocah kecil mereka yang telah lama hilang tersebut. Uniknya, tanda lahir yang ada di tubuh bocah yang dimaksud sama persis dengan tanda lahir Sergio. Jangan-jangan waktu bertamu sudah selesai, sebentar lagi jam malam di kota berlaku. Keluarga Pak tua diminta untuk segera pulang, akan tetapi rasa rindu yang menumpuk selama 10 tahun memaksa Pak tua bertindak nekat. Sambil mengancam, Sergio diminta ikut pulang bersama Pak tua. Tiba-tiba si ratu usil begonya muncul dan mengingatkan soal jam malam. Setelah Sergio diantar pulang, Carlos diam-diam datang menemui Julia. Laki berewokan ini memberikan sebuah benda kepada Julia yang sepertinya adalah sebuah barang bukti. Marta dalam bahaya, ucap Carlos. Pertemuan ini nyaris dipergoki begonya si tetangga sialan.
Kalian mau lihat apa isi benda yang diberikan Carlos? Saksikan adegan berikut ini. Oh, Dios mío, Marta. Alma mendatangi rumah Emilia dengan tergesa-gesa. Begonya yang kebetulan rumahnya tepat di depan rumah Emilia mengintip dari lubang pintu. "Dari mana anak laki-laki itu?" tanya Alma. Dia langsung masuk ke kamar Marta dan Sergio ada di sana. Tampak dua bocah ini sedang tidur pulas. Alma terlihat begitu emosi. Dia memaksa Sergio pulang dan Hugo dipecat tanpa ada alasan yang fatal. Hugo dan Julia akan pergi ke tempat Luis untuk meminta bantuan. Begitu mereka sampai di perbatasan, ID pas Hugo dan Julia sudah tidak berlaku, tapi hari ini sepertinya adalah hari keberuntungan Hugo dan Julia. Petugas penjaga perbatasan kali ini punya hati yang baik. Selain itu, kebetulan ada salah satu warga yang diketahui terinfeksi virus dan memicu kegaduhan di perbatasan. Hugo pun langsung dibiarkan lolos. ¡Está enferma! ¡Tiene virus! Trabaja para el ministro, déjalo pasar. Venga, vamos rápido. Menurut percakapan antara Emily dan Alex, dulu sempat ada rumor soal para orang tua yang sibuk mencari anak mereka yang hilang. Anak-anak tersebut kabarnya dibawa ke rumah sakit, tapi ada juga berita lain yang menyebut mereka diculik. Lama-kelamaan, rumor tersebut hilang bak ditelan bumi. Tiba-tiba di depan rumah Luis, Hugo dilarang masuk oleh petugas keamanan, Ray. Untungnya Daniel datang dan membujuk Ray agar Hugo dan Julia diizinkan masuk. Akhirnya, Luis, Alma, Hugo, dan Julia bertemu membahas soal Sergio. Alma menuding Hugo menculik Sergio, akan tetapi Hugo punya dalil soal keluarga asli Sergio. Mungkin karena merasa tersudutkan, Alma dan Luis mengaku kalau Sergio bukan bagian dari keluarga mereka. Nama asli Sergio adalah Juan. Singkat cerita, setelah diskusi panjang, Hugo dan Julia kembali diterima kerja di sini. Lagi-lagi semua ini berkat jasa Luis. Rosa sebagai kepala pelayan di rumah ini sedikit merasa iri terhadap Hugo dan Julia karena Luis terkesan cenderung membela mereka. Malam harinya, Alex ditangkap oleh warga karena keluar pada jam malam dan sibuk menempel brosur pada sejumlah dinding di sudut kota. Akibat aksi tersebut, Alex harus mendekam dalam sel. Anak Pak Tua yang diduga sebagai orang tua Sergio dibawa ke rumah Alma. Mereka diskusi soal Sergio. Menurut pengakuan Alma, Sergio diadopsi secara resmi. Selain itu, Alma juga menambahkan kalau Sergio menderita sakit dan harus rutin menerima transfusi darah. Semua keterangan tersebut tidak sama dengan apa yang diketahui oleh anak Pak Tua. Menurut mereka, Sergio lahir dalam keadaan sehat walafiat. Agar diskusi tidak berujung emosi, Luis menghentikan sebentar sesi bincang-bincang ini. Alex dihajar sampai babak belur di ruang interogasi. Komandan yang bertugas minta anggotanya membawa Alex ke ruang kerja. Jadi poster atau brosur yang dipasang Alex sebelumnya berkaitan dengan rumor anak-anak kecil yang dulu hilang. "Untuk siapa kau bekerja?" tanya Pak Polisi. "Aku tidak bekerja untuk siapapun. Aku ingin bicara dengan orang tua anak-anak hilang tersebut," ucap Alex. Tiba-tiba Daniela muncul dan membebaskan Alex. Biar tambah asik, kita kenalan dulu dengan anak Pak Tua yang diduga sebagai orang tua Sergio, Manuel dan Maria. Akhirnya, sesi diskusi tidak dimenangkan oleh mereka. Sergio akan tetap tinggal di rumah megah milik Luis dan Alma. Polemik ini sepertinya tidak akan berhenti sampai di sini, alias akan terus berlanjut. Begonya menemui Emilia untuk menanyakan soal Alma yang kemarin datang ke rumah. Selain itu, Begonya kembali membahas soal Julia. Meski sudah dijelaskan berkali-kali, Begonya tetap saja masih curiga. Tiba-tiba ponsel Emilia berdering. Salah seorang ibu dari anak yang hilang menghubungi Emilia. Kabar yang diterima Emilia sudah diketahui Alex. Kemudian ia dan Daniela langsung pergi menemui Emilia. Luar biasa, para orang tua dari anak hilang sudah berkumpul. Sepertinya sebentar lagi bakalan ada demo besar-besaran. Kita tunggu saja. Siapkan tisu dan mari kita saksikan adegan sedih berikut ini. Manuel dan Maria yang sangat antusias sejak bertemu kembali dengan anak mereka membelikan sejumlah mainan dan hadiah untuk Sergio. Di tengah perasaan bahagia tersebut, Maria dan Manuel harus tewas ditembak oleh Un beso enorme y hasta pronto.
Alma mendatangi camp baru tempat dikumpulkannya para bocah-bocah yang akan dijadikan kelinci percobaan. Kali ini Alma menunjuk adik kandungnya, Alejo, sebagai personal in charge di tempat ini. Menurut dugaan sementara, Alma rela melakukan semua ini demi menyelamatkan putranya. Salah seorang ibu dari anak hilang, Alicia, curhat ke Emilia tentang tragedi masa lalu. Dulu pada saat di rumah sakit, wanita ini bekerja sebagai petugas kebersihan, anaknya dinyatakan meninggal dunia, padahal sebenarnya tidak. Begitu hendak diperiksa, sejumlah anggota polisi datang menyeretnya agar menjauh dari pintu kamar rumah sakit. Baru diketahui kalau polisi yang sebelumnya menginterogasi Alex, yang bernama Fernando, adalah suami Alicia. Fernando meminta kepada Alicia agar melupakan masalah anak-anak mereka yang dulu hilang, akan tetapi Alicia tidak mau mengikuti saran suaminya tersebut dan akan bertekad mencari putra mereka, Matteo, bagaimanapun caranya. Fernando langsung mendatangi Emilia dan memintanya untuk menyudahi proyek mencari orang tua anak hilang. Peringatan ini cenderung tegas, bahkan Fernando sampai menodongkan pistol ke arah Emilia. Alex yang juga ada di sana tidak bisa berbuat apa-apa selain diam dengan wajah ketakutan. Kabar kematian Maria dan Manuel sampai ke telinga Julia dan Hugo. Ini mengejutkan, dan mereka yakin orang tua Sergio tersebut mati dibunuh. Hugo langsung menemui Luis di ruang kerjanya. "Pak, saya mau cuti karena harus ke pemakaman orang tua Sergio," pinta Hugo. Luis yang punya empati tinggi langsung mengizinkannya, bahkan dia juga ikut ke sana. Di pusat kota, Alex yang dibantu Daniela masih terus menempelkan poster di dinding-dinding bangunan. Aksi berani yang mereka tampilkan patut dicontoh sekaligus diacungi jempol. Tak lama kemudian, aksi mereka nyaris dipergoki petugas. Untungnya Alex sigap berakting seolah dirinya dan Daniela pasangan kekasih. Luis, Emilia, dan Hugo ada di pemakaman. Pak Tua juga ada di sini. Dia terkesan seperti menyalahkan Hugo dan Luis atas insiden kematian anaknya. Sedikit mencuri perhatian, pasca Perang Dunia Ketiga, bendera Spanyol berubah, tidak seperti yang kita lihat biasanya. Saat ini jumlah orang tua dari anak hilang sudah semakin banyak yang berkumpul. Mereka semua dikumpulkan di sebuah tempat khusus yang kedepannya akan dijadikan base camp. Martha dihadirkan ke sini untuk memberikan kesaksian. Luis juga tiba di tempat ini dan menyatakan bahwa dirinya ada di pihak mereka. Sedikit cerita tentang Ivan, putra satu-satunya dari pasangan Luis dan Alma. Lelaki yang hobi menghambur-hamburkan uang orang tuanya ini jatuh cinta kepada pelayan di rumahnya, Manuela. Ivan membawa Manuela ke camp anak-anak untuk menemui pamannya, minta vaksin jenis terbaru dan disuntikan ke tubuh kekasihnya ini. Malam harinya, Manuela dan Ivan disuntik vaksin. Sebagai informasi, Ivan sudah tertular virus. Dalam hitungan detik, tubuh Manuela kejang-kejang. Ivan marah, lalu dokter coba menenangkannya. "Tenang, Van, dia cuma akan segera tertidur," kata petugas medis. Luis dan Alma sudah mengetahui kalau putra mereka terinfeksi virus dan sekarang dalam penanganan Alejo. Luis dan Alma perintahkan Hugo dan Julia untuk membakar semua spray dan selimut bekas Ivan karena virus dapat menular dari cairan tubuh manusia. Sedikit menyimak ucapan Luis kepada Julia, ternyata dulunya ayah Julia merupakan seorang pakar virus. Andai saja dia masih ada, pasti negara Spanyol tidak kesulitan menemukan vaksin. Di camp, seorang bocah bernama Pedro membesuk Manuela sekaligus berkata, "Kau pasti sembuh, darah kami akan menyembuhkanmu." Mendengar ucapan tersebut, sepertinya darah semua anak-anak yang diasuh di sini punya kelebihan tersendiri. Sementara itu, Alma tampak cemas karena kondisi Ivan pasca terinfeksi virus tampak sangat buruk. Sepertinya saat ini Ivan sudah tidak di camp, melainkan dirawat di rumah. Begonya benar-benar biadab, dia mendatangi rumah Emilia, membujuk Martha agar mau membuka pintu. Kebetulan saat ini Martha sedang sendirian. Pas pintu dibuka, Ray langsung menangkap Martha, membiusnya, lalu dibawa masuk ke dalam mobil. Alex yang melihat mobil Ray berusaha mengejarnya, namun sayang semua sudah terlambat. Eh,
Petugas mendatangi camp dan melakukan evakuasi. Tidak lama setelah itu, Hugo dan Julia menyelinap dalam camp dan melihat semua anak-anak sedang dibawa pergi, begitu juga dengan para suster. Darah Marta dikuras oleh Alejo, muncul spekulasi opini, sepertinya darah Marta dan semua anak-anak lainnya selama ini digunakan untuk membuat Ivan hidup lebih lama. Apakah kalian sependapat? Jika masih ragu juga, lihat, Alejo membawa kantong darah milik Marta, kemudian ditransfusi ke Ivan. Alma yang menyaksikan tindakan medis ini sedikit menjelaskan kepada Luis soal eksperimennya. Kalau tidak ada Pedro, mungkin Manuela sudah meninggal dunia. Ajaib, Ivan kembali siuman. Sementara itu, komandan polisi tampak kesal sekaligus bingung karena Manuela menghilang tanpa jejak. Di area perbatasan sedang dihebohkan dengan warga yang mendadak tepar akibat tertular virus. Alejo datang ke camp. Menurut perintah komandan, tempat ini harus dibumi hanguskan, jangan sampai ada sisa. Alejo masuk ke dalam dan melihat ada Hugo di sana. Di bawah todongan pistol, Hugo menjelaskan kalau ada satu wanita yang sangat membutuhkan bantuan. Awalnya Hugo coba mengalah supaya bisa mengembalikan keadaan. Tira la pistola. Tira la pistola, te corto el cuello. No lo sé. Te hago. No lo sé. ¿Qué hacemos? Hugo se está muriendo. Trae a Manuela. Seguro. Sí, y prométeme que vas a hacer lo posible por curarla. Setelah sekian lama sabar, emosi Emilia akhirnya meledak. Begonya ditampar oleh Emilia karena sikap usilnya kali ini dianggap kelewat batas. Mungkin kalau tidak ada Alex yang melerai, dapat dipastikan rambut Begonya akan hilang setengah kepala akibat dijambak Emilia. Percaya atau tidak, kondisi Ivan membaik setelah mendapat transfusi darah dari Marta. Sementara itu, menurut informasi dari tayangan berita, situasi kota Madrid sedang tidak baik-baik saja. Alma dan Luis berusaha tenang dan mencari tahu apa yang terjadi. Alejo sudah memeriksa keadaan Manuela dan langsung divonis sudah tidak ada harapan. Dia juga menyebut Julia bodoh karena berinteraksi dengan jarak sangat dekat dengan orang yang tertular virus. Selain itu, Alejo menambahkan mata Hugo terlalu buta untuk melihat harta berharga yang dia miliki. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Marta. Akhirnya Alma berkata jujur kepada Luis bahwa dirinya selama ini menjalankan proyek vaksin menggunakan darah anak kecil. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, Alma tidak sejahat itu. Meski darah anak-anak kecil tersebut dikuras, tapi mereka dirawat dengan baik, diberi makan makanan yang bergizi, pokoknya semua kebutuhan mereka pasti terpenuhi. Dua yang paling fatal, anak-anak dipisahkan dari orang tua dan dijadikan kelinci percobaan. Marta kembali disatukan dengan bocah-bocah lainnya. Seorang petugas melihat ke dalam kamar dan bertanya kepada suster, sedang apa mereka di sini? Mengapa banyak sekali anak kecil? Suster yang merasa tidak senang langsung membalas, pergi kau, ini bukan urusanmu. El Presidente, kepala polisi, Luis dan Alma duduk di satu ruangan dan mulai membahas soal produksi vaksin. Intinya negara akan membantu semaksimal mungkin untuk memproduksi vaksin dalam jumlah banyak, tapi sayangnya untuk saat ini sepertinya masih terbilang mustahil bagi mereka untuk mewujudkannya. Mungkin dapat dikatakan sederhananya, bahan utama vaksin masih kurang untuk diproduksi. Julia mulai mentransfusi darahnya untuk Manuela. Meski belum membaik, setidaknya Manuela belum mati. Kembali ke meja presiden, Luis ditunjuk sebagai pimpinan proyek vaksin karena sejauh ini citra pria berjanggut lebat ini paling baik di antara semua pejabat lain yang masih hidup. Rasa penasaran mulai mengganggu pikiran Fernando. Dia membuntuti kemana anak-anak akan dibawa suster. Begitu ada kesempatan, Fernando memanggil Pedro dari lubang ventilasi. "Apa kau ingat jika orang tuamu memanggilmu Mateo?" tanya Fernando. "Mungkin aku ayahmu," imbuhnya. Belum sempat bicara banyak, suster datang dan sesi ini pun harus terhenti. Ivan siuman dan langsung berontak menanyakan keberadaan Manuela. Di tempat lain, demam di tubuh Manuela turun. Alejo nyaris tidak percaya kalau darah dari tubuh Julia bekerja dengan baik. Tiba-tiba Alma menelpon, kemudian Hugo yang ada di sana meminta untuk membesarkan volume percakapan antara adik dan kakak tersebut. Begitu nama Marta disinggung, Hugo langsung marah karena tahu Alejo terlibat dalam penculikan Marta. Tadinya dia hendak menembak Alejo, tapi Julia melerai karena kalau pria ini mati, maka Hugo tidak akan bisa melacak keberadaan Marta. Hugo dan Julia membawa Alejo ke rumah Emilia. Begitu mereka tiba, sepertinya Begonya tidak jera. Dia masih saja kepo mengintip dari lubang pintu.
Sekarang Hugo yang akan mencari Marta ditemani Emilia, sedangkan Julia tinggal di rumah. Tidak butuh waktu lama, Emilia dan Hugo sampai ke rumah Luis. "Di mana Marta?" tanya Hugo. Khawatir situasi jadi chaos, Hugo terpaksa diseret keluar oleh petugas. Te doy 5 minutos. Vamos, ven conmigo. Vamos. Polisi mendatangi rumah Emilia untuk membebaskan Alejo. Kalian pasti bisa menebak siapa yang menghubungi polisi tersebut, bukan? Así que eres la otra hermanita. ¡De la mierda, Begoña! Marta tidak bisa dibebaskan sekarang karena sebentar lagi Luis akan menyampaikan pidato penting terkait vaksin. Selain itu, beberapa jam lagi petugas akan mendatangi rumah warga dan mengambil anak-anak mereka. Yang bikin merinding, dalam pidato tersebut justru Luis tidak mendukung program pemerintah. Dia malah menyuruh para orang tua untuk menyembunyikan anak mereka. "Pemerintah akan menjadikan anak-anak kalian sebagai kelinci percobaan," kata Luis. Sontak, Presiden dan Alma merasa kesal bukan main. Yo estaré con vosotros y con vuestros hijos. Por un país decente. ¡Abrime la puerta, Luis! ¡Abrí, Luis! ¿Qué hiciste? ¡Arranca! ¡Señor! ¡Arranca! Kendaraan yang ditumpangi Luis diperiksa petugas. Cerdas, mereka melakukan aksi penyamaran seolah di dalam ambulan tersebut sedang ada pasien kritis. Julia diperiksa dan ternyata dia punya imun yang lebih tinggi dari Marta. Alejo penasaran, sama seperti kita semua, apa yang ada di leher belakang Julia dan Marta. Begitu hendak dicungkil, Julia membalikkan badannya dan Marta pun tiba-tiba muncul. Aksi pidato Luis kemarin memicu gelombang unjuk rasa yang mengkritik rencana pemerintah. Menyikapi aksi tersebut, pemerintah tidak akan segan mengambil tindakan keras. El cabal, como siempre, mantiene. Manuela dibawa ke base camp milik Emilia. Sekarang semua orang berkumpul di sini kecuali Marta dan Julia. Nasib mereka jauh dari kata tenang. ¡Te mato! Fernando punya rencana membebaskan semua anak-anak di camp, terutama Pedro. Sialnya, rencana tersebut diketahui oleh perawat. Begitu Fernando meninggalkan ruangan, Pedro ditampar dengan keras. Alejo menghubungi Alma dan sekarang kita sama-sama tahu yang ada di leher belakang Julia adalah chip antivirus. Ya, mungkin terdengar tidak masuk akal, namun begitulah adanya. Sebagai pengingat, ayah Julia adalah seorang pakar virologi, jadi bisa saja chip tersebut diciptakan. Hugo sampai ke tempat Julia ditahan. Untuk aksi kali ini sepertinya kita harus angkat topi atas keberanian pria yang satu ini. Alejo berhasil menemukan Julia. Tiba-tiba seorang petugas membekapnya dari belakang. Siapa yang sangka kalau petugas tersebut adalah Carlos. Luis masuk ke rumahnya dan diam-diam minta pelayannya memanggil Alma. Luis masih punya hati yang baik. Dia ingin mengajak Alma lari ikut bersamanya. Padahal selama ini, sebagaimana kita ketahui, Alma sudah mengkhianati pernikahan mereka. Sepertinya Alma tidak tertarik untuk kabur bersama Luis. Akhirnya Luis hanya mengajak Sergio pergi dari rumah ini. Lalu siapa yang akan membawa Luis melewati perbatasan? Jawabannya adalah Fernando Navarro. ¡Alto! ¡Quieto! ¡No dispare! Tengo un niño conmigo, no dispare. Estábamos buscando, señor ministro. Hugo berhasil menemukan ruangan tempat anak-anak disimpan. Sementara itu, komandan polisi menghadap ke El Presidente. Presiden menyampaikan bahwa dirinya harus pergi ke luar negeri dan minta semua masalah ini harus sudah selesai ketika dirinya kembali ke Spanyol.
Perbatasan dijaga ketat, instruksi dari atasan jelas, siapapun yang melewati perbatasan harus ditembak. Hugo yang masih berada di camp eksperimen berusaha membawa semua anak-anak keluar dari tempat terkutuk ini. Orang tua dari para anak-anak juga ada di perbatasan. Mereka menunjukkan foto anak-anak mereka. Tiba-tiba satu anak muncul dan berkata, "Itu orang tuaku." Tak lama kemudian, anak-anak lainnya juga ikut muncul. ¡Soldado, recuperar el ¡A mi orden! ¡Marta! ¡Se llevan a Marta! Masa menuju ke rumah presiden, Alma dan presiden bersiap meninggalkan Madrid. Sebagai informasi, sepertinya kondisi kesehatan presiden sedang tidak baik-baik saja. ¿Cómo está, señor? Enam bulan kemudian, semua orang tampak bahagia. Emilia berziarah ke makam mantan suaminya. Ivan hidup bahagia dan sudah dikaruniai satu anak. Sementara itu, Alex si pengangguran berhasil menikahi anak perempuan Menteri Kesehatan. Luis tampaknya saat ini berhasil mengembangkan vaksin dan hidup bahagia bersama mantan kekasihnya waktu muda, Emilia. Para revivir tu propia vida. Pues él es un hombre. Pueden darnos muchas alegrías. Apakah kalian penasaran dengan nasib si tante cantik Alma? Dia sekarang resmi menjadi presiden Spanyol. Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilakan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar, atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!